Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official. Baik, bagaimana kabarnya untuk sobat iCom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iCom Official ya, supaya mendapatkan notifikasi dan updatean video terbaru dari channel iCom Official. Baik, untuk video kali ini di sini kita akan melakukan sebuah review, yang mana ini adalah laptop dari brand yang biasa kita review, namun ini beda jenis. Ini seri bukan bisnisnya ya. Jadi ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3, tipenya 14IG-L05. Baik, yang pertama kita bahas di bagian desain dan juga tampilan dari si Lenovo ini. Untuk warnanya sendiri dia menggunakan warna silver, jadi seperti ini. Dan untuk di bagian keseluruhan itu seperti ada garis-garisnya, namun itu hanya print-printan ya, bukan tekstur. Jadi dia sebenarnya halus, tapi untuk secara dilihat dia ada tekstur yang bergaris seperti itu untuk di bagian casing ataupun cover atas ataupun di bagian keyboardnya seperti itu. Lalu untuk desainnya cukup standar saja, mengingat ini di harga sekitar 4 jutaan kalau nggak salah, ini di harga barunya dulu, karena laptop ini pertama kali dirilis di tahun 2021, yang kita review juga ini di launching di 2021, jadi dari sekarang sudah 3 tahunan ya. Jadi apakah masih oke juga digunakan di tahun 2024 ini? Menurut saya sih masih oke juga ya. Untuk di bagian desain tidak terlalu terlihat ketinggalan seperti itu. Lanjut kita bahas untuk di bagian keyboard dan juga layout yang ada di atasnya. Untuk keyboardnya dia standar IdeaPad sekali, dan saya sukanya dari yang tipe yang sekarang ini, dia tidak untuk tombol powernya ini dia tidak menyatu dengan keyboard ya. Walaupun keyboardnya yang standar saja, itu seperti di Lenovo IdeaPad 330 atau 320, itu kan dia untuk tombol powernya menyatu di keyboard. Nah, untuk yang di tipe kali ini cukup oke lah. Untuk saya yang sering salah ketika mengetik ketika ada tombol power di bagian keyboardnya. Jadi ini adalah nilai plus dari Lenovo IdeaPad Slim 3 yang ada di depan kita ini. Dan untuk keyboardnya sendiri juga masih oke, walaupun ya feel mengetiknya tidak ada yang premium ya dari keyboardnya ini, seperti itu untuk dari keyboardnya. Lalu di bagian bawahnya terdapat touchpad ataupun trackpadnya. Untuk trackpadnya ini besar, cukup besar lah ya. Dan untuk di bagian untuk kliknya di kanan kirinya ada, dan untuk responsifnya masih cukup responsif untuk oke. Dan untuk gestur masih berjalan di Lenovo ini, di Lenovo IdeaPad 3 ini. Untuk di bagian kirinya ada logo Intel Inside. Untuk di sampingnya ada di spesifikasinya dari IdeaPad Slim 3. Untuk yang pertama ada privasi shutter ataupun nanti di kameranya kita bahas ya. Lalu untuk audionya dia sudah disupport oleh Dolby Audio. Lalu stylish design, untuk Lenovo mengklaim ini adalah desain yang cukup stylish ya. Tapi dilihat dari looknya juga lumayan lah ya, untuk Lenovo ini cukup elegan ya, seperti itu, dari dengan warna silvernya, dan juga keyboardnya itu warnanya abu-abu, jadi dia lebih menyatu. Dan juga untuk fontnya dia berwarna putih, jadi untuk kontrasnya, untuk walaupun dia tidak backlight ya di bagian keyboard, untuk overall sih oke lah di bagian keyboardnya. Untuk di bagian pojoknya terdapat logo Lenovo yang ada embossnya ini dan timbul, jadi ini untuk logo Lenovo-nya. Lalu ada tombol power di bagian pojoknya seperti itu. Lanjut untuk di bagian atas, untuk bagian layarnya,
Untuk layarnya ini dia menggunakan layar 14 in FHD 1920 1080 pixel IPS dan memiliki 200 nits dan 45% NTSC ya untuk panel LCD-nya seperti itu. Lalu untuk bezelnya di LCD dari Lenovo ini di bagian kanan kirinya cukup slim ataupun tidak terlalu tebal ya, sudah di sekitar setengah sentian. Yang di atas agak sedikit tebal, sekitar 1 sampai 2 cm. Namun yang di bawah ini dia lumayan tebal di sekitar 2 jari, ini 3 sentian untuk di bagian bawahnya. Lalu untuk layarnya seperti itulah ya kurang lebih untuk multimedia ataupun mengerjakan tugas di SMK kuliah cukup worth it ya untuk digunakan di tahun 2024 ini. Lalu untuk kameranya ini dia memiliki fitur yang cukup membantu, yaitu ada privasi shutter yang mana ini difungsikan jikalau kita tidak menggunakan kamera, ditakutkan nanti ada beberapa kasus yang bisa mengakses kamera kita. Nah ini adalah membantu kita. Nah ini bisa mematikan ataupun menyalakan untuk kamera webcamnya, jadi ada shutter kameranya seperti itu untuk kameranya. Dan untuk hasil hasil kamera dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini seperti ini. Baik, ini adalah hasil kamera dari Lenovo IdeaPad Slim 3. Apakah masih worth it? Ya masih oke juga lah. Untuk dipakai meeting Zoom dan aplikasi lainnya masih oke lah. Dan ini menggunakan mikrofon dari si laptop ini. Oke, jadi seperti itu untuk hasil kamera dan mikrofon dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini, seperti itu. Baik, kita lanjut untuk di bagian atasnya. Untuk di bagian atasnya seperti ini ya, dia ada tekstur, bukan tekstur, ini ada seperti desain yang ada garis-garis, namun ini hanyalah kayak seperti printiran saja, jadi tidak timbul, jadi dia halus namun ada sedikit coraknya, jadi cukup oke lah. Dan ada logo Lenovo di bagian pojoknya, di sini timbul, untuk logo Lenovo-nya ini timbul, jadi ya oke banget ya. Ini lebih menjadikan futuristik dari laptop ini. Untuk di bagian bawahnya, seperti ini. Ini ada kisi-kisinya, ada spesifikasi di bagian bawah. Untuk speakernya ada stereo di kanan kirinya dari laptop ini. Baik, kita lanjut untuk input output yang ada di Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Untuk di bagian kiri terdapat jack power. Untuk jack powernya di bagian sebelah kiri. Lalu ada lampu indikator jack ataupun lampu indikator charger. Kemudian ada port HDMI, ada port USB 3.0, 3 kali port USB. Jadi ada 3 portnya. Lalu ada power indikator di bagian sebelah kiri. Lanjut untuk di bagian sebelah kanan. Untuk bagian sebelah kanan ini ada micro SD card reader di bagian sebelah kanan. Lalu ada jack audio combo, di tengahnya ada tombol menuju boot ladder. Jadi untuk di Lenovo ini ada tombol dia untuk menuju BIOS ataupun settingan BIOSnya ya, seperti itu. Dia nanti otomatis ketika kita mengeklik si tombol ini dia akan masuk ke BIOS, tidak akan masuk ke Windows dulu, dia akan menuju ke BIOS dulu, seperti itu. Baik, kita lanjut untuk spesifikasi dari laptop ini. Untuk spesifikasi yang pertama dari CPU ataupun prosesornya. Untuk CPU-nya ini menggunakan Intel Celeron N4000 dengan kode NEMLA di Gemini Lite, memiliki TDP 6 watt. Ini untuk TDP-nya cukup hemat daya ya. Dia hanya menggunakan 6 watt, jadi kemungkinan cukup oke juga untuk daya tahan baterainya ini cukup oke, seperti itu. Untuk estimasi daya tahan baterai di 5,5 jaman, dan ini hanya estimasi ya, ini penggunaan tanpa ada aplikasi berjalan yang banyak, seperti itu. Untuk speednya di 1,1 GHz untuk di bagian speednya. Lalu dia menggunakan dual core dan dual thread untuk si prosesornya, seperti itu ya.
Lanjut untuk memorinya, dia menggunakan memori DDR4 dengan speed 2400 MHz dan memiliki satu slot. Jadi ini dedicated ataupun tidak bisa di-upgrade, dia sudah RAM tanam lah seperti itu. Untuk biasanya dia menggunakan RAM tanam, jadi untuk RAM-nya maksimum di 4 GB untuk dari spesifikasinya ini. Lanjut untuk disknya, dia menggunakan storage SSD. Untuk di tipe ini sudah dibekali SSD NVMe ya. Jadi untuk kalian yang membelinya sudah dibekali dengan SSD NVMe generasi ketiga dan cukup oke lah ya. Namun untuk kapasitasnya ini hanya yang ada di depan kita ini 256 GB. Sebenarnya mungkin ada yang di 500 ataupun 1 TB, mungkin harganya lebih lumayan melambung ya, seperti itu. Lanjut untuk di bagian GPU ataupun VGA ataupun GPU, iGPU-nya. Untuk iGPU-nya dia menggunakan Intel UHD Graphics 600. Jadi cukup mumpuni lah ya, dibekali dengan N4000 dan GPU-nya 600, digunakan untuk daily drivernya, mengerjakan tugas dan lain masih cukup oke untuk di Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Baik, kita lanjut untuk hasil pengujian di Crystal Smart. Untuk testing dia mendapatkan nilai di 19.089 skornya. Lalu untuk pengujian di single core mendapatkan nilai di 3.659. Lalu di multicore mendapatkan 6810 skor ya. Lalu untuk disknya, nah ini untuk disknya ini dia sudah menggunakan NVMe, jadi cukup oke ya. Untuk sequence read-nya dia mendapatkan nilai di 8.900 dan di scan write ataupun menulisnya dia mendapatkan di 6.588 skor. Jadi menurut ya ini cukup oke lah daripada SSD SATA. Dia sudah menggunakan NVMe. Untuk secara performa, untuk SSD-nya ini membantu untuk meningkatkan performa dari laptop ini. Lalu untuk hasil 2D dia mendapatkan di teksnya untuk hasil teks dia mendapatkan nilai 2338 dan di square di 3868, di circle 30.947 dan image 3.800-an. Untuk seperti itu untuk di 2D. Dan di 3D-nya di scan awal mendapatkan 324, di scan kedua mendapatkan 137 skor, di scan 1 CPU di CPU-nya mendapatkan nilai 56 dan scan 2 CPU mendapatkan 30 skor. Jadi untuk hasilnya ini cukup oke lah ya. Ini untuk di RAM-nya ya udah cukup lah. Apalagi ini dia menggunakan Windows 10 Home Single. Jadi untuk Windows-nya ini sudah original dari Lenovo-nya, sudah dapat Home Student. Jadi dari sekian spesifikasi dengan Windows 10, menurut saya sendiri di RAM 4 dan SSD sudah NVMe. Untuk dipakai di Windows 10 ini sudah cukup oke ya. Jadi seperti itu untuk hasil dari running Crystal Smart di tahun ini. Semoga ini cukup oke lah ya hasilnya. Jadi seperti itu. Mungkin ulasan dari saya dari Lenovo IdeaPad ini masih oke lah digunakan di 2004. Apakah rekomendasi? Dengan budget yang segitu mungkin Sobat iCom kalau di second lebih banyak dapatnya. Kalau di baru, nah ini mungkin masih menjadi rekomendasi kalau di harga 4 jutaan ya. Karena melihat dari kalau yang baru itu minimal di 5-an, kecuali merek-merek yang lain ada di bawah 3-an ada juga ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iCom Official. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace.